Dr. Firanda Anija Hafizahullah, yang insya Allah akan membahas lanjutan kajian bercabang sirah nabawiyah kita dengan judul yaitu lanjutan perang Tabuk bagian keempat. Untuk teknis kajian online ini insya Allah di akhir kajian nanti akan ada tanya jawab bersama Ustaz. Silakan bagi yang ingin bertanya bisa kirimkan pesan pertanyaan ke nomor WhatsApp 0877 7716 6183 atau bisa juga lewat kolom pesan di Zoom ini. Baik, untuk itu mari kita mulai kajian malam hari ini kepada Ustaz kami. Silakan kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Masjid Tarbiyah Cilandak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan kita tentang perang Tabuk yang bagian keempat. Setelah melalui perjalanan panjang akhirnya Rasulullah SAW pun sampai di Tabuk ya. Dan mereka mendapati di situ ada mata air tapi airnya sedikit. Rasulullah SAW sudah ingatkan sebelumnya, sebelum sampai Rasulullah berkata sallallahu alaihi wasallam, innakum satatuna qadan insyaallah. Besok sehari sebelum sampai ke Tabuk Rasulullah sudah ingatkan, kalian besok akan tiba insyaallah aina Tabuk, yaitu di Tabuk, wa innakum lan ta'tuha hatta yudhan nahar. Tapi kalian tidak akan sampai kecuali di waktu duha, ya sudah mulai terik. Faman ja'ah minkum fala yamassa min ma'iha syai'an hatta atiya. Siapa yang datang di luar sampai di sana, maka jangan sentuh airnya sama sekali. Airnya cuma sedikit sampai aku yang datang. Rasulullah ingatkan airnya sedikit, jangan sampai ada yang datang di luar mengambil air. Ternyata ada dua orang yang mendahului Nabi kemudian mengambil air, ya. Disebutkan oleh dalam riwayat Ibnu Ishaq, yaitu dari kalangan munafikin yang beserta dalam pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua sampai ke air, mereka kemudian mengambil air terlebih dahulu. Maka Rasulullah SAW pun menegur mereka dengan mencela mereka dengan celaan yang keras, ya. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW menyuruh para sahabat mengambil air sedikit-sedikit, karena tinggal sedikit, diambil sedikit, ambil sedikit, ya. Setelah dikumpulkan air tersebut, dikumpulkan yang tinggal sedikit air tersebut, maka Rasulullah SAW kemudian mencuci wajahnya di situ dan kedua tangannya, ya. Kemudian Rasulullah SAW kembalikan air tersebut ke sumber air, ya. Setelah diambil, Rasulullah mencuci wajah dan tangannya, kemudian dikembalikan, maka akhirnya mata air tersebut keluar air dengan deras, ya, dengan air yang banyak. Setelah disentuh oleh Nabi SAW, maka para sahabat pun mengambil air dari sumber air tersebut. Ini di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah air bisa menjadi banyak. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Mu'adz bin Jabal, perawi hadis ini, yushiku ya Mu'adz in talat bika hayatun antara ma hahuna qad muli'a jinanan. Wahai Mu'adz, seandainya kau diberi umur panjang, kau akan lihat di daerah ini daerah tandus, tidak ada air cuma sedikit. Tadi air pun sedikit, Rasulullah berdoa akhirnya menjadi banyak. Maka Rasulullah SAW berkata, kalau kau umurmu panjang wahai Mu'adz, kau akan lihat daerah ini akan dipenuhi dengan kebun-kebun, akan jadi subur. Akan jadi subur menunjukkan sumber air akan menjadi banyak, ya. Dalam riwayat yang lain kata Rasulullah SAW, la in baqitum aw man baqiya minkum la tasma'unna bihadzal wadi wa huwa akhsabu ma baina yadihi wa ma khalfahu. Kalau kalian masih hidup, ya, yang hidup di antara kalian, maka dia akan mendengar tentang lembah ini. Lembah ini akan menjadi subur dan hijau di depan dan belakang, ya. Kemudian Rasulullah SAW singgah di Tabuk. Inilah lokasi seharusnya terjadi peperangan di situ, ya. Kemudian dibuatlah kemah buat Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ataitu Nabi SAW fi ghazwati Tabuk wa huwa fi qubbatin min adam fasallamtu alaihi. Aku mendatangi Nabi SAW ketika perang Tabuk dan dia sedang berada dalam suatu kemah terbuat dari kulit. Fasallamtu alaihi, aku pun beri salam kepadanya, ya. Ketika Rasulullah SAW sudah menetap di Tabuk, sudah menemukan tempat, tinggal tunggu musuh datang, maka Rasulullah SAW pun berkhutbah, memberi wejangan kepada para sahabat sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya.
dan juga Tahawi dalam syarah Mushkil Athar dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW beliau berkata, khutbah Rasulullah SAW yauma Tabuk. Rasulullah SAW berkhutbah ketika tiba di Tabuk. Faqala ma fin nasi mithlu rajulin akhidhin bi'anani farasihi liyujahida fi sabilillah wajtaniba syururan nas wa mithlu rajulin badin fi ghanamihi yaqri dhaifahu wa yuaddi haqqahu. Tidak ada di kalangan masyarakat seperti seseorang, artinya Rasulullah memuji orang ini. Tidak ada yang seperti orang ini. Siapa orang ini? Yaitu seorang yang memegang tali kudanya, dia bawa kudanya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang mulia. Dan dia menjauhi keburukan-keburukan yang ada pada manusia. Dia yang penting dia fokus untuk berjihad. Dan juga wa mithlu rajulin badin, dan tidak ada juga yang seperti seorang yang tinggal di pedesaan mengurusi kambingnya, ya, yang kerjaan dia yang penting kalau ada tamu dia muliakan. Dia menunaikan haknya, ya. Dia menunaikan hak tamu tersebut. Ya, ini Rasulullah mengatakan ini orang yang mulia, ya. Sibuk dengan kambingnya, kalau ada tamu datang maka dia muliakan, dia tunaikan hak tamu tersebut. Dalam riwayat yang lain dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ketika perang Tabuk Rasulullah SAW berkhutbah sambil bersandar di pohon korma, menyandarkan musnidun dhahrahu ila nakhlah. Rasulullah menyandarkan punggungnya di sebuah pohon korma. Rasulullah berkata, ala ukhbirukum bi khairin nas wa syarrin nas. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang yang terbaik dan orang yang terburuk? Inna min khairin nas rajulan amila fi sabilillah ala dhahri farasihi. Sungguhnya di antara orang yang terbaiklah seorang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia naik di atas kudanya, au ala dhahri ba'irihi, atau dia naik di atas ontanya, au ala qadamaihi, atau dia berjalan dengan kedua kakinya menuju peperangan, hatta ya'tiyahul maut, sampai datang kematian kepadanya. Wa inna min syarrin nasi rajulan fajiran jari'an. Di antara manusia paling buruk adalah seorang yang fajir, ya, buruk, pelaku maksiat, jari'an, tapi dia berani bicara tentang agama, yaqra'u kitaballah wa la yar'awi ila syai'in minhu. Dia baca Al-Qur'an namun dia tidak tidak tunduk kepada sedikit pun dari Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai wawasan aja, dia ngerti, dia baca tapi dia banyak ngomong, berani, ya. Ini orang di antara orang yang paling buruk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Oleh karena seorang kalau baca Al-Qur'an niatnya untuk diamalkan. Kemudian Rasulullah SAW tinggal di Tabuk isyrina yauman, selama 20 hari. Rasulullah SAW menunggu datang musuh. Namun selama 20 hari itu sudah daerah areal Romawi, ya. Enggak ada musuh datang. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat sampai 20 hari. Selama Rasulullah SAW menunggu datangnya pasukan Romawi yang katanya sampai ratusan ribu, ya, tidak datang-datang. Maka Rasulullah SAW pun mengirim pasukan-pasukan kecil ke kabilah-kabilah pendukung Romawi yang ada di sekitar Tabuk, ya. Rasulullah SAW kirim pasukan-pasukan. Dan Rasulullah SAW dijaga setiap malam, ya. Rasulullah SAW salat, ya. Fajtama'a wara'ahu rijalun min ashabi yahrusunahu. Kalau Rasulullah SAW salat malam, maka sebagian sahabat kumpul menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ada di antara kejadian selama penungguan 20 hari tersebut, Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya akan ada angin yang kencang. Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan dalam sahih mereka dari Abu Humaid As-Sa'idi, beliau berkata, "Ghazawna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ghazwat Tabuk." Kita berperang bersama Nabi dalam perang Tabuk, artinya berangkat perang. Falamma ataina Tabukan, tatkala kita datang di Tabuk, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata, "Ama innaha satahubbul lailata rihun syadidah." Ketahuilah bahwasanya malam ini akan berhembus angin yang sangat kencang. Fala yaqumanna ahadun, jangan seorang pun dari kalian yang berdiri kalau angin tersebut datang. Wa man kana ma'ahu ba'irun falyaqilhu, siapa yang punya onta diikat ontanya karena angin tersebut sangat kencang. Fa aqalnaha, kami pun mengikat onta-onta kami. Wa habarihun syadidatun, dan benar ternyata datang angin sangat kencang. Fa qama rajulun, ada seorang berdiri, mungkin dia lupa atau dia tidak sadar. Fa alqathu bi jabali Tayyin, maka dia pun dibawa oleh angin kencang sampai ke Jabal Tay. Jabal Tay itu jauh dari lokasi Tabuk. Bisa jadi sampai entah berapa puluh kilo sampai berapa 100 kilo, berapa ratus kilo. Intinya jauh sekali. Dia dibawa oleh angin tersebut, ya. Jauh sekali dari Tabuk menuju ke Jabal Tay. Jabal Tay itu di Ha'il, nah, jaraknya jauh. Nah, tapi apakah maksudnya ujung Jabal Tay karena dia pegunungan yang mungkin punya anak-anak gunung. Tapi intinya orang ini terlempar jauh karena dia berdiri dan sudah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara Rasulullah SAW
terkadang mengabarkan tentang masa depan, hal gaib. Masa depan adalah hal gaib. Tapi terkadang Allah beritahu Nabi SAW tentang hal gaib. Hukum asalnya Rasulullah SAW tidak tahu, tapi terkadang Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara atau kejadian-kejadian yang terjadi ketika Rasulullah SAW di Tabuk, Rasulullah SAW berwudu kalau selama di Tabuk, Rasulullah SAW kalau berwudu, dia berwudu cuma sekali-sekali. Biasanya sunnahnya 3 kali. Tapi Rasulullah SAW ketika di Tabuk, Rasulullah SAW berwudu sekali-sekali. Itu kadar minimal dan itu wajib, kadar yang wajib. 2 dan 3 kali hukumnya sunnah, yang wajib sekali. Ya, Al-Imam Ahmad meriwayatkan dalam Musnadnya dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dari Umar Ibn Khattab, dia berkata, "Ra'aitu Rasulullah SAW fi ghazwati Tabuk tawaddu'a wahidatan." Aku melihat Nabi SAW ketika dalam perang Tabuk, beliau berwudu sekali-sekali. At-Tirmidzi mengomentari, "Wal amalu ala hadza 'inda ammati ahli ilm." Ya, hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi di antara keistimewaan beliau selalu menyampaikan hadis ini diamalkan atau tidak. Beliau mengatakan bahwasanya mayoritas ulama mengamalkan hadis ini. Annal wudu'a yujzi'u marratan, bahwasanya wudu itu sah meskipun sekali-sekali. Wa marratain afdal, adapun 2 kali lebih afdal, wa afdaluhu thalatha, dan yang paling afdal berwudu 3 kali, wa laysa ba'dahu syai', dan lebih dari 3 kali maka tidak ada keafdalan sama sekali. Tidak ada keafdalan sama sekali. Kemudian juga di antara hal-hal yang hadis-hadis yang datang dalam selama 20 hari menunggu tersebut, dari hadis Auf bin Malik Al-Asja'i, Rasulullah SAW mengabarkan kepada dia tentang beberapa alamat dari tanda-tanda hari kiamat. Al-Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya, dan Abu Daud dalam sunannya, dan Ibnu Majah dalam sunannya dari Auf bin Malik Al-Asja'i radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, "Ataitu Rasulullah SAW fi ghazwati Tabuk." Aku mendatangi Nabi ketika di perang Tabuk. Wa huwa fi qubbatin min adam. Dia berada dalam kondisi sedang dalam kemah yang terbuat dari kulit. Fasalamtu alaihi, aku pun mengucapkan salam kepadanya. Faradda alayya, dia pun menjawab salamku. Kemudian beliau berkata, "Udkhul, masuklah." Qultu aqul li ya Rasulullah, apakah masuk seluruh badanku ya Rasulullah, atau cuma kepala saja mungkin di kemah, atau seluruh badanku masuk ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, "Kulluka, seluruh badanmu masuk sini." Fadakhaltu, aku pun masuk. Tsumma qala li, kemudian dia berkata, "U'dud sittan baina yaday sa'ah." Catat atau hitunglah 6 perkara yang akan terjadi sebelum tiba hari kiamat. Beliau berkata di antaranya mauti, yang pertama kematianku, yang kedua fathu Baitul Maqdis, ditaklukkannya Baitul Maqdis, yang ketiga mautan ya'khudhu fikum ka qu'asil ghanam. Ya, ada kematian yang datang mencabut nyawa-nyawa kalian seperti penyakit yang menimpa kambing, namanya qu'as, ya. Yang keempat, istifadatul mal hatta yu'ta ar-rajulu mi'ata dinar fayadhallu sakhitan. Harta banyak, ya, sampai ada salah seorang diberikan 100 dinar dan dia pun masih jengkel, kayak kurang terima. Padahal 100 dinar itu banyak banget. Thumma fitnatun la yabqa baitun min al-arab ila dakhalathu. Kemudian ada fitnah yang setiap rumah yang ada di Arab pasti dimasuki oleh fitnah tersebut. Thumma hudnatun takunu bainakum baina banil asfar fayaqdiruna fayatunakum tahta thamanina ghayah tahta kulli ghayatin 12,000 alfan. Kemudian akan ada perdamaian antara kalian dengan Banil Asfar, dengan orang-orang berkulit Romawi atau berkulit putih. Kemudian mereka ternyata berkhianat, mereka datang kepada kalian dengan bawa 80 bendera, setiap bendera dibawa oleh 12.000 pasukan. Ini diantara tentang perkara-perkara masa depan yang merupakan tanda-tanda hari kiamat yang Rasulullah SAW kabarkan kepada Auf bin Malik Al-Asja'i radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian diantara juga Rasulullah SAW ketika di Tabuk, Rasulullah SAW ditanya tentang sutrah orang salat. Al-Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, anna Rasulullah SAW su'ila fi ghazwati Tabuk an sutratil musalli. Rasulullah SAW ketika dalam perang Tabuk ditanya oleh ada sahabat yang tanya, apa itu sutrah? Sutrah itu seperti apa? Orang yang salat pakai sutrah. Kata Rasulullah SAW, kamu akhiratir rahil. Kamu akhiratir rahil itu seperti bagian belakang rahil. Rahil itu pelana yang diletakkan di atas onta. Di belakangnya ada kayu, orangnya nyandar. Kalau pergi ke kalau pergi hajian atau umrah, mampir ke, biasanya orang banyak foto-foto sama onta di sana. Di Jabal Rahmah,
di padang Arafah, banyak orang foto sama onta. Nah, kalau orang lihat onta naik onta, ada onta dihiasi, ada tempat duduknya, ada belakangnya, ada sandarannya, itu namanya muakhirat rahil, bagian belakang pelana. Nah, kira-kira tingginya segini, kira-kiranya sehasta. Segini atau kira-kira segini lah kalau kita lihat. Kata Nabi, kalau orang sutrah kira-kira seperti itu ukurannya. Kira-kira seperti itu, ya kurang lebih seperti muakhiratir rahil. Artinya para sahabat serius sampai mereka bertanya, Rasulullah, sutrah ini seperti apa ukurannya? Kata Rasulullah SAW mengatakan, jika kalian salah seorang dari kalian salat, falyadnu ila sutrah. Hendaknya dia salat ke arah sutrah. Para sahabat tanya, sutrah seperti apa ya Rasulullah? Ya, seperti itu, kamu akhiratir rahil. Seperti kayu yang ada di belakang pelana onta. Itu namanya muakhirah. Ya ukurannya mungkin sehasta ini atau kurang lebih seperti itu. Kurang mungkin dari mungkin segini. Ya, entah 25 cm, 30 cm ya. Seperti itu. Kemudian di antara juga Rasulullah SAW ketika di perang Tabuk, menunggu musuh datang, ya Rasulullah SAW didatangkan kepadanya jubnah, yaitu keju ya. Fa amara bi qat'iha wa akalaha. Rasulullah suruh potong, Rasulullah makan. Abu Daud meriwayatkan dalam sunannya dengan sanad yang hasan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala utiya Rasulullah SAW bi jubnatin fi Tabuk. Didatangkanlah sepotong jubnah, yaitu keju kepada Nabi SAW. Nabi masih di Tabuk. Fada'a bisikin fasamma wa qata'a. Maka Rasulullah SAW minta didatangkan pisau. Rasulullah SAW bilang bismillah, Rasulullah SAW potong, Rasulullah SAW makan. Padahal namanya jubnah ketika itu keju bukan orang Islam yang bikin. Jadi dari Persia. Makanya dalam sebagian riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang hasan dari Ibnu Abbas, dalam riwayat yang lain kata Ibnu Abbas, utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi jubnatin fi ghazatin. Ketika Rasulullah melakukan suatu peperangan, Rasulullah SAW didatangkan dengan jubnah, yaitu keju. Faqala aina su'inat hadhi? Aina suni'at hadhi? Ini dipotong dibikin di mana keju ini? Dari keju ya. Qalu bi Faris ya. Mereka mengatakan dibikin di Persia. Wa nahnu nara annahu yuj'alu fiha mayyitah. Sepertinya menurut kami, nahnu nura, bahwasanya keju tersebut dibuat dari bahan-bahannya dari bangkai, karena mereka menyembelih tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, it'anu fiha bisikin wadhkuru ismallahi wa kulu. Kata Nabi, potong dengan pisau, bilang bismillah kemudian makan. Bilang bismillah kemudian apa? Kemudian makan. Ya. Ini pembahasan di kalangan para ulama tentang kalau kita pergi ke negeri-negeri seperti kalau Persia saja bisa seperti ini, apalagi kalau kita pergi ke negeri-negeri seperti negeri-negeri Nasara seperti Amerika, Inggris dan semisalnya. Ya, kalau dihidangkan makanan ya kita tahu sembelihan mereka sembelihan yang halal ya. Apakah kita perlu tanya ini sembelihnya bagaimana atau tidak? Ini dibahas oleh para ulama. Dibahas oleh para ulama. Sebenarnya mengatakan dilihat zahirnya. Kalau zahirnya mereka sering sembelih dengan tidak disembelih, cuma dengan di strom atau ditombak, maka kita harus tanya. Tapi kalau banyak di antara mereka yang masih menyembelih, ya maka tidak perlu tanya. Ini pendapat. Sebagian ulama mengatakan tidak perlu tanya-tanya. Selama Allah halalkan sembelihan ahlul kitab, pokoknya mereka jual, makan aja, nggak ada masalah. Selama itu bukan babi, bukan anjing, makan aja. Ya, nggak ada masalah. Ini keringanan. Kecuali depan kita lihat dia ternyata tidak sembelih, baru kita tidak makan. Tapi kalau kita nggak lihat hukum asalnya, nggak usah tanya-tanya. Ya, nggak usah tanya-tanya. Ya. Di antara mereka berdalil dengan ini. Rasulullah udah pokoknya kita makan bismillah, selesai. Allah alam bisa ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama tentang mensikapi makanan yang tidak jelas dari ahlul kitab ya, tidak jelas dari ahlul kitab. Di antara mereka berdalil bahwasanya Yahudi ketika memberi hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa potongan kambing yang diberi racun, Rasulullah tidak tanya-tanya ini cara potong bagaimana, kau bilang bismillah atau tidak, atau dengan nama Uzair atau tidak. Ya, Rasulullah pokoknya bismillah makan. Selama itu sembelihan ahlul kitab maka dihalalkan. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Kata Allah, sembelihan ahlul kitab halal bagi kalian. Kemudian tentang taun ya. Tentang taun, wabah taun. Ketika perang Tabuk, Rasulullah SAW mengabarkan kepada para sahabatnya. Rasulullah sambil kasih ceramah tentang Rasulullah kemudian beri wejangan tentang masalah kalau ada taun. Taun itu wabah
Tidak tahu bahasa ilmiahnya apakah kolera atau apa, saya nggak tahu ya. Tapi taun itu disebutkan oleh para ulama, yaitu kalau orang terkena taun maka muncul bintik-bintik, bengkak-bengkak di tubuhnya, merah-merah seperti luka. Kemudian sebelum meninggal biasanya muntah darah, baru kemudian meninggal. Ya, apa namanya, penyakit yang pedih ya, yang pedih. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dengan sanad yang hasan dari Ikrimah bin Khalid Al-Makhzumi an abihi atau an ammihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu Rasulullah sallallahu bersabda fi ghazwati Tabuk, dalam perang Tabuk, idza waqa'at ta'unu bi ardin wa antum biha, kalau terjadi taun di suatu daerah dan kalian sedang berada di daerah tersebut, fala takhruju minha, maka jangan keluar dari daerah tersebut. Wa idza waqa'a wa lastum biha, dan jika terjadi taun dan kalian tidak sedang berada di daerah tersebut, fala taqdumu alaihi, maka jangan datang ke daerah tersebut. Jadi kalau sedang taun dan kalian sedang di daerah situ, jangan keluar lagi supaya tidak menyebar. Kalau kalian di luar terdengar taun, jangan ke situ ya, agar kalian tidak tertular. Dan ini sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, social distance lah, lockdown lah, ini bisa jadikan dalil ya, dilihat situasi dan kondisi. Ya, kecuali kalau sudah semua tersebar semuanya lain cerita. Tapi kalau ada daerah yang hitam, ada yang masih hijau, ya jangan ke situ, dan dia jangan keluar, seharusnya demikian. Agar terjadi isolasi ya, sehingga tidak semakin parah. Kemudian di antara hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Tabuk, Rasulullah sallallahu menyebutkan bahwasanya beliau diberi 5 perkara oleh Allah yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya. Rasulullah SAW ketika sholat malam, para sahabat menjaga Nabi SAW. Hatta idza shala wa ansarafa ilaihim qala. Suatu hari Rasulullah SAW sholat malam, dijaga oleh para sahabat. Setelah sholat, Rasulullah SAW balik menghadap mereka. Rasulullah SAW berkata, laqad u'titu lailata khamsan ma u'tiyahunna ahadun qabli. Sungguh malam ini aku telah diberi oleh Allah 5 perkara yang tidak seorang pun nabi sebelumku diberikan 5 perkara tersebut. Ursiltu ila nasi amatan wa kana min qabli innama yursalu nabiyyu ila qaumihi. Aku diutus kepada seluruh manusia. Adapun nabi-nabi sebelumku mereka diutus kepada kaumnya. Wa nusirtu 'alal aduwi birru'bi walau kanat baini wa bainahu masiratu syahrin muli'a minni ru'ban. Yang kedua adalah aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap musuh-musuhku dengan rasa takut yang Allah lemparkan pada hati mereka, meskipun jarak antara aku dengan mereka perjalanan sebulan. Ini mungkin yang menjadikan orang Romawi ketika itu ketakutan. Allah kirim ketakutan dalam hati mereka sehingga mereka tidak jadi datang untuk berperang lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan dari jarak 1 bulan perjalanan mereka sudah ketakutan. Kemudian yang ketiga, wa uhillat liyal ghanaim wa kana min qabli yu'dhimuna aklaha kanu yahrikunaha. Yang ketiga, dihalalkan bagiku ghanimah. Adapun orang terdahulu kalau menang dalam peperangan, mereka tidak mau makan dari ghanimah, bahkan mereka bakar ghanimah tersebut atau datang dari langit api yang membakar ghanimah tersebut. Menunjukkan ghanimah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wuju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura aynama adrakatni sholatu tamassahtu wa sholaitu. Dan telah dijadikan bumi bagiku masjid dan juga untuk bersuci, untuk bisa bertayamum. Maka dimanapun aku mendapati solat, maka aku tinggal bertayamum kalau tidak ada, dan aku solat. Wa kana man qabli yu'dhimuna dzalik innama kanu yusalluna fi kana'isihim wa bi'ihim. Adapun sebelumnya mereka tidak melakukan demikian, mereka hanya solat di gereja-gereja mereka dan di tempat-tempat ibadah mereka. Wal khamisatu mahiya, yang 5 apa? Yang kelima, qila li sal, dikatakan kepadaku, mintalah wahai Muhammad perkara yang kelima. Fa inna man qablaka sa'ala, dulu Nabi sebelum engkau wahai Muhammad meminta. Fa akhartu mas'alati ila yaumil qiyamah. Kata Nabi, yang kelima ini aku tidak minta di sini, aku akan minta pada hari kiamat kelak. Fahiyalakum, untuk kalian wahai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waliman syahida alla ilaha illallah, dan untuk orang-orang yang bersaksi la ilaha illallah. Sepertinya syafaat, tapi Allah alam tidak dijelaskan dalam hadis ini ya. Taib, kemudian Rasulullah sallallahu ketika di Tabuk, Rasulullah SAW mendatangi seorang yang bernama Yohannah bin Ru'bah, tinggal di Ailah, ya, di Ailah, di daerah dekat situ. Maka kemudian Rasulullah SAW pun suluh dengan dia, yaitu perjanjian damai, ya. Kemudian tapi dengan syarat orang tersebut karena dia beragama Nasara, tunduk ke dalam pemerintahan Islam
dengan membayar jizyah 300 dinar setiap tahun, 300 dinar setiap tahun. Kemudian Rasulullah SAW diberi hadiah di situ baglah, yaitu begol, ya, baydha berwarna putih. Begol adalah hasil persilangan antara kuda dengan himar. Lahirlah namanya begol yang berwarna putih. Ya. Kemudian Rasulullah SAW letakkan kain di atas begol tersebut. Kemudian Rasulullah SAW menulis catatan perjanjian kepada ahlu ailah, ya, karena mereka tunduk dalam pemerintahan Islam dan mereka bayar jizyah setiap tahun sebagai tanda ketundukan kepada pemerintah Islam. Dan Rasulullah SAW diberi hadiah, ya, oleh tadi Yohanna, raja Ailah, ya, Rasul diberi hadiah begol, ya. Kemudian juga ketika Rasulullah SAW di Tabuk, Rasulullah SAW mendatangi juga Yahud Jarba, satu daerah dekat-dekat situ. Rasulullah mendatangi, kemudian sama ditaklukkan dan mereka pun bayar jizyah kepada Nabi SAW, kepada kaum muslimin, ya. Di antara kejadian yang terjadi, ada dua orang bertengkar ketika perang Tabuk, ya. Al-Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan dari Ya'la bin Umayyah, beliau berkata, "Ghazawtu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghazwat Tabuk wa kanat awthaqu a'mali fi nafsi wastajartu ajiran faqatala rajulan fa'adha ahaduhum al-akhar." Kata Ya'la bin Umayyah, ya, aku menyewa seseorang untuk membantuku, ya. Dalam perjalananku dia bantu aku juga. Tiba-tiba dia berkelahi dengan orang lain, ya. Fa'adha ahaduhum al-akhar. Maka akhirnya salah seorang menggigit tangan yang lain. Mereka berkelahi tapi tidak pakai pedang, tapi satunya menggigit. Entah bagaimana akhirnya satunya digigit. Yang tergigit tangannya dia tarik dengan kencang sampai yang menggigit kemudian giginya patah gara-gara ditarik kencang. Maka orang yang giginya patah ini datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, "Rasulullah, dia patahkan gigi saya." Kata Rasulullah SAW, ya, yang enggak ada kisas, kisas enggak ada. Kenapa? Kata Nabi, "Ayadfa'u yadahu ilaika fataqdimuha kama yaqdimul fahl." Gimana kau ini, kau yang dia tarik kasih tanganmu, kau yang gigit kemudian dia tarik gigimu patah, kenapa kau minta ganti? Ya, la akla lah, tidak ada gantinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam satu hadis juga ketika di Tabuk, maka Rasulullah SAW, jadi Rasulullah mengirim pasukan-pasukan kecil untuk menyerang kabilah-kabilah yang ada di sekitar situ. Mereka semua takut untuk datang menyerang. Maka Rasulullah SAW menyerang mereka karena mereka sudah mau sepakat menyerang kota Madinah. Di antaranya Rasulullah SAW mengutus Al-Khalid ibn Walid dengan 420 pasukan berkuda kepada Ukaidar bin Abdul Malik di tempat namanya Dumat al-Jandal, ya. Dan dia seorang dari Kindah, ya, dan dia Nasrani, berwala loyal kepada Romawi. Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada Khalid bin Walid, "Innaka satajiduhu yasidul baqar." Rasulullah juga tahu, diberitahu oleh Allah tentang ilmu gaib. Kata Rasulullah, kamu nanti ketemu dia itu tukang berburu sapi, senang berburu sapi. Maka Khalid bin Walid berangkat dengan pasukannya 420 orang, ya, sampai tiba di bentengnya Ukaidar, ya. Ukaidar ini, ya. Ketika itu sedang malam rembulan bulan purnama, ya, dan dia sedang berada di atas istananya bersama istrinya. Tiba-tiba ada sapi sedang menggaruk-garuk dengan tanduknya. Dia gosok-gosokkan tanduknya di pintu bentengnya, pintu istananya. Maka istrinya berkata, "Hal ra'aita mithla hadza qat?" Pernah kau lihat ada sapi seperti ini? Dan dia hobinya berburu sapi, ya. Maka istrinya bilang, "Nih, sapi, lihat ada sapi." Jadi karena bulan purnama kelihatan. Kata dia, "La wallahi." Qalat, "Faman yatruku hadhihi?" Siapa yang membiarkan buruan seperti ini, dibiarkan aja. Maka dia semangat, ya, karena ini jarang-jarang dia suka berburu sapi, tahu-tahu sapi muncul di malam-malam bulan purnama, maka dia pun segera turun. Dia memang tidak ada seorang pun, la ahad, tidak seorang pun akan meninggal kesempatan untuk berburu sapi seperti ini. Maka dia pun turun dari istananya atau dari bentengnya, kemudian dia menyuruh disiapkan kudanya, fa usrijalahu, dipasang pelananya, kemudian dia pun naik kudanya bersama beberapa orang, ya. Di antaranya ada saudaranya namanya Hasan.
Tatkala mereka keluar, tiba-tiba mereka disambut oleh Khalid bin Walid. Pasukan berkudanya Khalid bin Walid, ya. Jumlahnya banyak, 420 orang, memang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, akhirnya Uqaidah ini ditawan, sementara saudaranya Hasan berusaha melawan Khalid, akhirnya terbunuh. Ya. Kemudian akhirnya Khalid menguasai, masuk ke dalam bentengnya, ya. Kemudian dia bawa Uqaidah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dengan ada sulh, perjanjian damai, ya, dengan memberikan 2000 ekor onta, ya. Kemudian beberapa perkara-perkara sebagai pemberian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk perdamaian. Ya. Uqaidah juga memberi hadiah kepada Nabi, ya. Di antaranya begol, dia berikan hadiah kepada Nabi. Kemudian dia berikan juga jubah, pakaian yang indah, ya. Kemudian yang terbuat dari sundus, yaitu dari sutra yang halus, ya. Kemudian baju tersebut ada tenunan emasnya. Jadi baju indah dari sutra, ada jahitan emasnya. Fa'ajiban nasu minha, ketika orang-orang melihat baju sutra tersebut indah, sutra yang halus, sundus, sutra yang halus, kemudian ada tenunan emasnya. Rasulullah SAW berkata, "Atajabuna min lini hadhihi?" Kalian kagum dengan lembutnya baju sutra ini? Jelas para sahabat mungkin jarang lihat juga seperti itu. Ini punya penguasa, kemudian sutra, ada tenunan emasnya, dihadiahkan kepada Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW berkata, "Lamanadil Sa'ad bin Mu'adz fil jannah khairan minha wa alyan." Mindilnya mungkin maksudnya semacam kain untuk cuci, untuk bersihkan tangan, ya. Kalau orang bisa makan kain, bersihkan tangan dengan kain tersebut. Milik Sa'ad bin Mu'adz di surga lebih baik dan lebih licin, lebih halus daripada kain ini. Artinya Rasulullah bilang jangan kalian terpukau dengan perkara dunia. Barang sederhana milik Sa'ad bin Mu'adz di surga lebih halus daripada ini, lebih halus daripada ini. Maka ini peringatan juga bagi kita, jangan terpedaya dengan perkara-perkara dunia. Di akhirat tentu lebih indah dan lebih sempurna. Tapi dalam sebuah riwayat ada tentang kisah seorang sahabat namanya Abdullah Dzul Bijadain. Wafat ketika dalam perang Tabuk. Ibnu Mas'ud bercerita, "Qumtu min jawfil lail," kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, aku bangun di tengah malam dan aku bersama Rasulullah SAW ketika dalam perang Tabuk. Tiba-tiba fara'aitu syu'latan min nar fi nahiyatil askar. Aku lihat ada nyala api di pojok camp. Fattaba'tuha, aku lihat kok ada api di situ tengah malam. Anzuru ilaiha, aku lihat ke arah api tersebut. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhum, tiba-tiba ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Abu Bakar, ada Umar. Wa idza Abdullah Dzul Bijadain qad ma, tiba-tiba ternyata Abdullah Dzul Bijadain telah meninggal dunia. Wa idza hum qad hafaru lahu, dan mereka telah menggali, Abu Bakar, Rasul sallallahu alaihi wasallam, Umar menggali lubang kuburan buat dia. Rasulullah SAW sedang berada di lubang tersebut. Rasulullah masuk dalam lubang kuburan, sementara mereka menurunkan mayat sahabat tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, "Adniya ilayya akhakuma." Turunkan mayatnya kepadaku. Rasulullah dalam lubang kuburan. Fadallayahu ilaih, maka Abu Bakar dan Umar menurunkan mayat tersebut kepada Nabi. Falamma haya'u li syiqqihi, kemudian siap dimasukkan ke syik, siap dikuburkan. Rasulullah SAW berdoa ketika itu. Rasulullah berdoa, "Allahumma inni qad amsaitu radiyan anhu." Ya Allah, aku ridha kepada orang ini. Aku ridha kepada orang ini. Fardha anhu. Ya Allah, ridhoilah orang ini. Aku ridha kepadanya, ridholah kepada orang ini. Ibnu Mas'ud yang melihat kejadian tersebut, dia berkata apa? "Ya laitani kuntu sahibal hufrah." Seandainya saya yang dikubur. Kenapa? Karena Rasulullah doakan, Ya Allah, aku sudah ridho kepada orang ini, ridholah kepada orang ini. Siapa yang tidak ingin udah meninggal dibilang Rasulullah ridho orang ini meninggal, ya. Kata Ibnu Mas'ud, "Ya laitani kuntu sahibal hufrah." Seandainya saya yang meninggal, yang dikuburkan, agar diridhai oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kenapa sahabat ini disebut dengan Dzul Bijadain, disebutkan bahwasanya dia tadinya masuk Islam, ya. Yaitu dia masuk Islam, tetapi kemudian kaumnya melarang dia masuk Islam, ya.
Kemudian dia tadinya akhirnya dia masuk Islam, kaumnya pun melarang. Fayudayyiquna alaikum, mereka menyusahkan dia ya. Diintimidasi hatta taraku fi bijat, sampai akhirnya dia dibiarkan hanya memiliki bijat. Dia semacam satu kain yang panjang. Semuanya diambil hartanya, semua tinggal dikasih satu kain suruh dia pakai. Tidak ada punya harta apapun, semuanya sudah diambil oleh kaumnya. Dia cuma disisakan satu selembar kain. Faharaba minhu, maka dia pun lari dengan satu lembar kain tersebut menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah mau sampai di kota Madinah, syaqqa bijadahu bisnain, maka dia pun robek kainnya menjadi dua, satunya dijadikan sarung, satunya dijadikan rida di atasnya. Kemudian Rasulullah sallallahu dia datang kepada Nabi, Rasulullah sallallahu berkata, "Man anta?" Qala ana Abdul Uzza. Kata orang ini, saya Abdul Uzza. Rasulullah sallallahu mengatakan, "Anta Abdullah dzul bijadain." Engkau adalah Abdullah dzul bijadain ya. Ini kisahnya, akhirnya meninggal di perang Tabuk ya. Rasulullah mendoakan dia. Kata Rasulullah sallallahu, sungguhnya aku ridha kepada dia ya Allah, maka ridailah orang ini. Taib, di antara ini di antara kejadian-kejadian yang terjadi ketika Rasulullah SAW di Tabuk, dan ternyata setelah 20 hari tidak ada peperangan. Jadi perang yang sudah dipersiapkan dengan 30.000 pasukan, sampai orang-orang munafik pada takut berangkat, sampai orang-orang pada tidak mau ikut, cari alasan banyak-banyak. Ternyata nggak ada peperangan. Sampai di sana musuh tidak berani datang. Rasulullah sudah tinggal 20 hari nunggu pasukan musuh datang, tidak datang-datang. Setelah 20 hari Rasulullah menetap di Tabuk, ya saatnya pulang. Rasulullah SAW kemudian pulang ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW ya di Tabuk selama 20 hari ya. Setelah itu Rasulullah SAW berdiri kemudian memuji Allah dan menyanjungnya dengan berkata, "Innallaha adzina lakum bihadzal masir wa adzina lakum birruju'." Allah telah mengizinkan kita untuk pergi ke Tabuk, sekarang Allah sudah izinkan kita untuk pulang. Ya. Kemudian mereka pun pulang menuju kota Madinah, Dalam kepulangan Nabi SAW tanpa ada peperangan sama sekali tadi, kecuali Rasulullah SAW mengirim pasukan-pasukan kecil, tadi sudah kita sampaikan. Ketika dalam kepulangan terjadi beberapa kejadian. Di antaranya hadis yang masyhur ya dalam Arba'in Nawawiyah, hadis Mu'adz bin Jabal. Beliau berkata, "Aqbal nama Rasulullah SAW min ghazwati Tabuk." Kami pulang dari Tabuk menuju ke kota Madinah. Falamma ra'aitu khaliyan fadanautu min, tatkala aku lihat Nabi sedang sendirian, aku pun mendekati Nabi. Dan aku berkata, "Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilul jannah." Ya Rasulullah, kabarkanlah kepadaku amal yang bisa buat aku masuk surga, wa yubaiduni minan nar, dan menjauhkan aku dari neraka jahanam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Laqad sa'alta an 'azim." Kau sudah minta perkara yang besar. Minta masuk surga dan dijauhkan dari neraka jahanam. Wa innahu la yasir, tapi itu perkara mudah. Masuk surga, lepas dari kemarahan Allah, mudah. Alaman yasarahullah, bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Maka ini kita tahu bahwasanya ibadah, semangat itu mudah. Kalau dimudahkan oleh Allah, semuanya mudah. Makanya minta kemudahan dari Allah. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan jangan berbuat syirik sama sekali. Yang paling penting, ibadah jangan syirik. Wa tuqimus shalah wa tu'addiyaz zakat. Kau tegakkan salat, kau bayar zakat, wa tasumur ramadan wa tahujjul bait. Puasa Ramadan, kemudian haji bait. Rasulullah sebutkan rukun Islam. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW berkata, "Ala adulluka ala abwabil khair?" Maukah aku tunjukkan kepada engkau pintu-pintu kebaikan? Qultu ajal Rasulullah. Kata Mu'adz, tentu ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, "As-saumu junnah." Puasa adalah perisai. Kata para ulama maksudnya puasa sunnah. Karena puasa wajib sudah disebutkan awalnya. Puasa sunnah adalah perisai. Seorang kalau berpuasa, dia terhalangi dari berbuat kemaksiatan. Dia menjaga pandangannya, dia menjaga pendengarannya, dia terhalang dari maksiat, dia sedang berpuasa. As-shaumu junnah, puasa adalah perisai. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah. Ini bukan zakat, ini sedekah. Sedekah selain zakat akan meredamkan dosa-dosa, akan memadamkan dosa-dosa. Kama yudfi'ul ma'un nar, sebagaimana air yang memadamkan api. Wa salatu rajuli fi jawfil lail, dan salatnya seorang di tengah malam, salat malam. Kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun." Itu lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur karena mereka salat malam. Mereka berdoa kepada Rabb mereka dalam kondisi takut dan berharap, dan mereka berinfak dengan harta yang Allah berikan kepada mereka. Rasulullah sebutkan di antara amalan pintu-pintu kebaikan salat malam. Kemudian Rasulullah berkata, "Ala ukhbiruku bi ra'si al-amr wa amudihi wa dhurwati sanamihi?"
Maukah aku tunjukkan kepada engkau kepala segala perkara dan tiangnya serta puncak dari segala perkara? Qultu ajal ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, Ra'sul amri al-Islam. Kepala dari segala urusan adalah Islam. Wa amuduhu salat. Tiang daripada Islam adalah salat. Wa dharwatu sanamil jihad fisabilillah. Dan puncak daripada Islam adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah berkata, "Ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullih?" Maukah aku tunjukkan kepada engkau kunci dari segala kebaikan ini? Kuncinya semua ini apa? Jadi yang saya sebut dari awal sampai akhir. Qultu bala ya Rasulullah. Kuncinya kalau kau ingin bisa semua ini, bisa salat malam, bisa ini, bisa sedekah, bisa semuanya. Aku berkata, "Tuh ya Rasulullah, apa itu?" Fa akhadha bi lisani, Rasulullah pegang lisannya. Rasulullah SAW berkata, "Kuffa 'alaika hadha." Tahan ini. Jaga lisanmu. Rasulullah pegang. Rasulullah tahan ini. Jangan banyak omong. Qultu ya Nabi Allah, aku berkata, "Ya Rasulullah, wa inna la mu'akhadhuna bima natakallum bih." Apa kita akan disiksa gara-gara ucapan kita? Kata Rasulullah SAW, "Thaqilatka ummuka ya Mu'adz." Ibumu kehilangan engkau ya Mu'adz. Ini ungkapan orang Arab dahulu, maksudnya kalau ibumu kehilangan berarti kau mati, maksudnya celaka engkau wahai Mu'adz. Masa kau tidak tahu perkara ini? Wa hal yakubbun nasa ala wujuhim aw ala manakhirihim fin nari ila hasaidu alsinatihim? Bukankah yang menyebabkan orang terjerumus, tersungkur dengan wajah mereka atau di atas hidung-hidung mereka dalam neraka jahanam kecuali karena akibat dari lisan-lisan mereka. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu. Mungkin sampai di sini, insyaallah kita pertemuan depan kita akan lanjut bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Madinah, bagaimana ketemu dengan orang-orang munafik, orang-orang yang atau orang-orang yang beruzur tidak ikut perang. Nanti akan kita bahas insyaallah pada pertemuan depan. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas pemaparan materinya. Pertanyaannya sedikit aja, saya cuma dua ini. Oh ya, silakan. Alhamdulillah. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saya sudah tidak sholat Jumat diganti dengan zuhur sejak awal PPKM kemarin. Mulai ditiadakan Jumatan di kantor dan kantor melarang karyawannya untuk mencari Jumatan di tempat lain. Apakah diperbolehkan mengumpulkan segelintir orang untuk mengadakan Jumatan, Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Kalau tentu PPKM ada tujuannya ya, kecuali misalnya di kantor sudah pada diizinkan untuk berkumpul ya, kemudian orang-orangnya sudah pada PCR misalnya, sudah tahu tidak ada yang sakit, semuanya normal ya, maka tidak jadi masalah kalau memang diizinkan ya. Tapi kalau tidak diizinkan sebaiknya kita patuh, karena ini ada maslahat yang besar yang tentu dipandang oleh pemerintah, dan ini demi kemaslahatan ya. Karena kalau semua orang berpikir untuk melanggar, maka PPKM tersebut tidak ada faedahnya kalau begitu ya. Kita bersabar sebentar lagi ya. Kalau seorang tidak bisa melaksanakan Jumatan karena ada uzur, ya tidak jadi masalah, kita ganti dengan sholat zuhur ya. Sebagaimana kemarin juga kita sulit ya, tidak semua orang melaksanakan sholat Idul Adha ya. Sebagian melaksanakan, sebagian tidak. Tapi kalau semuanya melanggar ya repot. Tidak ada faedah dari PPKM tersebut. Akhirnya menjadikan PR yang lebih panjang ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau ada izin kemudian sudah diatur sedemikian rupa, maka tidak jadi masalah. Tapi kalau belum ada izin sebaiknya tidak usah memaksakan diri ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Karena ada pertanyaan, kapankah boleh kita berdoa sambil menunjuk jari, atau berdoa sambil mengangkat tangan, atau berdoa tanpa mengangkat tangan, Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Kalau datang dalam hadis seperti berkhutbah Rasulullah SAW berdoa dengan menunjukkan jari ke atas ya. Tetapi sebagian ulama ketika menyebutkan tata cara doa, semua ini boleh dilakukan ya. Semua ini boleh dilakukan ya. Meskipun Rasulullah SAW disebutkan dia menunjukkan jari ketika sedang sedang khutbah ya. Sehingga mereka menyebutkan tata cara doa-doa Nabi seperti ini di antaranya seperti menunjukkan jari. Tapi kebiasaan yang saya lihat ketika khutbah baru kemudian seorang berdoa dengan menunjukkan jari ke atas. Adapun kalau yang lainnya maka kita angkat kedua tangan. Terkadang ada yang angkat sampai tinggi, ada yang sampai tergantung kadang kalau kondisi sangat berat maka kita angkat tinggi, ada yang cukup begini. Insya Allah ini di antara adab dalam berdoa, yang penting bagaimana kehadiran hati ya.
Allah alam bisawab, demikian saja kajian kita. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ustaz atas pemaparan materinya dan